Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Bersama saya Iqmal Mustafa. Kita berada di Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat 18 Desember 2020. Kita awali Buletin Jawa Timur dari Suara Kota Probolinggo. Ada Stebi Julio Nathan yang mengabarkan BI, potensi daya beli masyarakat cenderung membaik. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Probolinggo, Heri Sulistyo, saat rilis di Radio Suara Kota mengungkapkan bahwa bulan November 2020 mencatat indeks harga konsumen IHK atau inflasi terjadi pada sektor komoditas makanan, minuman, dan tembakau. Ia mengatakan dari 11 kelompok pengeluaran tercatat 5 diantaranya mengalami inflasi tertinggi, yakni makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dan perlengkapan, yakni pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, penyediaan makanan, dan minuman. Kenaikan harga daging ayam ras rupanya menjadi pemicunya pada November 2020, sehingga laju inflasi naik dari 0,15% pada bulan lalu menjadi sebesar 0,41% di bulan ini. Menanggapi capaian angka inflasi itu, analis Bank Indonesia Cabang Malang Gustian Widianingrum menyampaikan bahwa potensi daya beli masyarakat Kota Probolinggo cenderung mengalami perbaikan setelah beberapa waktu lalu secara nasional sudah memasuki pasar teknis. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya kita menuju ke Suara Ngawi. Ada Henti Ludiana mengabarkan penyerahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 digelar secara virtual. Meskipun di tengah pandemi COVID, penyerapan anggaran di Kabupaten Ngawi sampai saat ini sudah mencapai 80% lebih. Hal ini karena Pemkab Ngawi harus terus memberi perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, utamanya terhadap penyerapan karena ini adalah capaian dari kinerja. Demikian yang dikatakan Sodik Triwidianto, Sekda Ngawi, dalam preskonnya usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi penyerahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2020 secara virtual bertempat di ruang data Pendopo Widiagraha Selasa 16 Desember kemarin. Intinya perhatian untuk penyerapan, meskipun ada COVID, ya tentu kan mesti kita harus perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, utamanya penyerapan ya. Karena penyerapan itu cerminan dari kinerja. Nah, alhamdulillah kalau di Ngawi itu rata-rata masih di atas provinsi ya. Belanja tidak langsung 89, belanja langsungnya sekitar 70 sekian. Rata-rata 83, sekian. Dan kalau dikejar tahun ini masih tanggal orang seminggu lagi lah, itu masih ya rata-rata 90% ke atas. Untuk Kabupaten Ngawi sendiri saat ini rata-rata masih di atas provinsi dengan waktu masih belanja tidak langsungnya sebesar 89% dan waktu belanja langsungnya sekitar 83% lebih. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Dari Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy. KPUD Sidoarjo berikan waktu 3 hari untuk paslon yang ingin ajukan gugatan terkait hasil rekapitulasi Pilkada. Komisi Pemilihan Umum KPUD Sidoarjo melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten pada Rabu 16 Desember. Hasil dari rekapitulasi ini akan menjadi acuan dalam menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. Tidak ada kendala selama proses rekapitulasi berlangsung. Semua persoalan yang sebelumnya sempat diberitakan sudah diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa. Sementara itu, bagi pasangan calon yang ingin melakukan gugatan atas hasil pilkada akan diberikan waktu selama 3 hari. Ini seperti disampaikan oleh M. Iska, Ketua KPUD Sidoarjo saat ditemui di sela-sela rekapitulasi. Kalau nanti akan ada gugatan, pada prinsipnya KPU tentu akan menerima itu. Itu kan hak masing-masing pasangan calon untuk melakukan gugatan atau tidak. Tapi kalau ada nanti yang melakukan gugatan, tentu KPU sudah menyiapkan hal-hal terkait dengan hal tersebut. Mekanismenya 3 hari setelah kita nanti akan menetapkan perolehan suara. Setelah ada apakah ada gugatan atau tidak. Kalau ada gugatan berarti kita dalam rangka untuk menetapkan pasangan calon terpilih masih menunggu proses di MK. Pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih nantinya akan ditetapkan 5 hari setelah pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita menuju ke Suara Sampang. Ada Miftahul Ulum. Pemkab Sampang bakal definitifkan 5 pimpinan organisasi perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan segera mendefinitifkan 5 pimpinan organisasi perangkat daerah yang saat ini berstatus pelaksana tugas. 5 organisasi perangkat daerah itu meliputi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pimpinan kelima organisasi perangkat daerah tersebut akan didefinitifkan sebelum akhir tahun 2020. Sementara itu, untuk pengisian jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya akan digelar seleksi kembali di awal tahun 2021. Sebab hingga saat ini masih tersisa 10 organisasi perangkat daerah yang pimpinannya masih dijabat PLT. Miftahul Ulum, Suara Sampang FM untuk Buletin Jatim. Kita menuju ke Mahardika, Kota Blitar, ada Kirana Nisa. Wisata makam Bung Karno tetap dibuka meski UPT Puskesmas Bung Karno ditutup sementara akibat COVID-19. Sobat UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno masih ditutup usai belasan pegawainya terkonfirmasi COVID-19. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap wisata makam Bung Karno yang berada di lokasi yang sama. Triman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dikonfirmasi Kamis 17 Desember 2020 mengatakan, hingga saat ini wisata sejarah makam Bung Karno dan Istana Gebang masih dibuka untuk umum. Karena berdasarkan pengamatan, lokasi tersebut masih memungkinkan untuk menerima kunjungan wisatawan lokal dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Selain itu, dinas setempat juga tidak membatasi kunjungan dari luar kota karena memang tidak ada aturan khusus yang mendasari. Namun Triiman menyebut petugas pariwisata tetap mengatur jumlah pengunjung sebelum masuk ke area makam Bung Karno atau Istana Gebang. Pihaknya mencontohkan untuk Istana Gebang, dalam satu waktu jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25 orang. Selebihnya harus menunggu di luar dengan tetap mematuhi protokol 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta memakai masker. Triman menjelaskan saat ini sektor pariwisata Kota Blitar menerapkan sistem moderat, artinya tidak menaikkan atau menurunkan persentase kunjungan pariwisata saat status zonasi COVID-19 Kota Blitar berada di zona kuning, orange, atau merah COVID-19. Ketika merah, persentase pengunjungnya juga tidak diturunkan karena dia berada di posisi di tengah. Tapi nanti di dalam situasi khusus ketika ada klaster, maka itu nanti Satgas COVID-19 akan menetapkan tentang penutupan berapa hari. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari LPPL Suara Gresik ada Muhammad Mahruzar. Bupati Gresik kunjungi korban banjir dan berikan bantuan sembako. Saat mengunjungi korban banjir di Desa Dungus, Kecamatan Cermeh, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto yang didampingi oleh Kepala BPD Gresik Tarso Sagito dan Camat Cermeh Suyono mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang rumahnya terendam banjir. Bupati Sambari mengucapkan proyek normalisasi Kali Lamong masih dalam proses pengerjaan dan Bupati meyakinkan dalam 3-4 tahun mengenai proyek tersebut sudah bisa diselesaikan. Serta beliau juga mohon maaf kepada masyarakat yang rumahnya terendam banjir akibat luapan Kali Lamong dan jebolnya 2 tanggul sehingga merendam 23 desa di 2 kecamatan. Mengenai kunjungan Bupati Gresik, yakni bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Dungus dengan memberikan bantuan berupa paket sembako untuk para korban banjir di Desa Dungus, Kecamatan Cermeh. Kepala Desa Dungus, Didik Kisyanto, mewakili masyarakat Desa Dungus, mengapresiasi bantuan Bupati Gresik terhadap para korban banjir. Melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Palevi, mengatakan ada 14 desa yang terendam banjir di penghujung tahun 2020. Untuk desa yang tergenang, yakni Desa Dadap Kuning, Desa Lengkong, Desa Suko Anyar, Desa Ngembung, Desa Dungus, Desa Dampaan, Desa Gurang Anyar, Desa Morowodi, Desa Geger-Geger, Desa Betiting, Desa Pandu, Desa Cermeh Kidul, Desa Jono, dan Desa Tambak Beras. Suyono, selaku Camat Cermeh untuk banjir di tanggal 17 Desember 2020, sudah terpantau surut sehingga masyarakat dapat bisa kembali beraktivitas. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Realita FM, ada Kholik Maulidi. Pemkab Pamekasan resmi launching program Pamekasan Terintegritas 1 Data. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan resmi launching program Pamekasan Terintegritas 1 Data atau Persada yang digelar di Mandep Agung Pendopo Ronggo Sukowati. Bupati Pamekasan Badrutama mengatakan program data merupakan modal utama keberhasilan perencanaan pembangunan suatu daerah yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja terutama instansi pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan data yang baik sangat dibutuhkan agar dapat membantu para pemimpin daerah dan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dalam mengambil keputusan.
Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menyampaikan, terutama dalam kebijakan pembangunan daerah, masalah yang selama ini adalah data yang tersebar di setiap perangkat daerah atau di produsen data, yakni perangkat daerah harus memenuhi permintaan data yang sama berulang kali. Selain itu, juga permasalahan data adalah data yang selisih dan data yang berbeda. Misalnya data penduduk miskin, sehingga pada saat pemberian bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran. Satu data terintegrasi, baru kemudian ada roadmap, ada peta jalan. Saya kira kita akan bisa melakukan dan melalui beberapa proses yang selama ini bisa saja ada beberapa hal yang kurang efektif. Kita tidak bisa bekerja tanpa data. Kita tidak akan efektif tanpa data. Harapan saya satu data ini menjadi bagian dari peta jalan kita karena pentingnya data, pentingnya memaksimalkan fungsi teknologi menjadi bagian dari peran penting pemerintahan masa depan. Bupati Badrut menambahkan, dengan adanya satu data di Kabupaten Pamekasan, nantinya akan menciptakan data yang valid, sehingga dapat merencanakan pembangunan dengan baik. Data sektoral yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan selalu up to date, akurat, mutakhir, terintegrasi secara lengkap, andal dan mudah diakses, serta dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Kita menuju ke Persada FM, ada Ninda Alivia. Permudah masyarakat mendapatkan pelayanan inseminasi buatan, Disnakan Kabupaten Blitar berencana membuat aplikasi online. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar baru saja menyabet juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Petugas Inseminator Berprestasi. Penghargaan itu membuktikan pelayanan dari petugas inseminator kepada masyarakat sudah baik. Kepala Disnakan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan ke depan berencana membuat aplikasi seperti ojek online untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan. Selama ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan inseminasi buatan mengunjungi pos yang ada di kecamatan dan memanfaatkan media sosial. Dengan adanya aplikasi online, nantinya petugas terdekat dari masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang karena terdeteksi melalui aplikasi. Dia melapor ke pos atau KWRA sekarang bisa dengan media sosial. Ke depan akan kita buat aplikasi seperti Grab gitu. Adi menambahkan sampai saat ini jumlah petugas inseminator di Kabupaten Blitar sebanyak 61 orang, 4 diantaranya PNS, kemudian 1 petugas harian lepas dan 56 petugas merupakan swadaya. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Yang terakhir kita menuju ke Suara Madiun, ada Amanda. Pastikan kualitas air di Kota Madiun. Dinas Kesehatan KB gelar penguji studi kualitatif air minum rumah tangga atau SKAM RT. Air yang tampak jernih belum tentu bebas dari bakteri dan zat berbahaya. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut melalui uji laboratorium studi kualitas air minum rumah tangga atau SKAM RT, sehingga keamanan dan kesehatannya lebih terjamin. Untuk memastikan kebersihan air di wilayah Kota Madiun, Dinas Kesehatan dan Keluarga berencana melaksanakan uji sampel laboratorium terhadap air rumah tangga. Salah satunya mengambil 10 sampel di berbagai tempat untuk dites lebih lanjut di laboratorium. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Kota Madiun, Dwi Yuliastuti mengatakan, ada 4 blok sensus yang mengikuti pengujian. Masing-masing blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga, yakni yang tersebar di Kelurahan Madiun Lor, Rejo Mulyo, dan Manis Rejo. Sampel yang diambil lantas dibawa ke laboratorium untuk pengujian lebih lanjut. Di masing-masing rumah, petugas mengambil 2 sampel air, yakni air bersih dari keran untuk kebutuhan sehari-hari dan air yang digunakan untuk minum. Sebelum sampel diambil, petugas melakukan sterilisasi keran air untuk memastikan air tidak terkontaminasi zat lainnya dari luar. Dari beberapa sampel yang telah diuji, Yuli mengungkapkan bahwa sebagian besar air rumah tangga di wilayah Kota Madiun dalam keadaan baik. Namun, hanya ada 1 rumah tangga yang airnya mengandung bakteri E. coli dan nitrat melebihi ambang batas. Masyarakat juga dihimbau untuk senantiasa waspada terhadap kebersihan air rumah tangga, terutama yang digunakan untuk minum, sehingga terbebas dari bakteri dan zat-zat berbahaya. Amanda, Suara Madiun. Demikian sahabat informasi yang hadir di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Akmal Mustafa pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan dan sampai bertemu di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur
Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.